Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Senantiasa lisan-lisan kita untuk basah berzikir kepada Allah, memuji nikmat-nikmat Allah yang senantiasa limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita hitung. Nikmat yang senantiasa bersama detakan jantung kita. Nikmat yang senantiasa bersama tarikan nafas kita. Bahkan nikmat yang tidak kalah penting yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kepada kita adalah nikmat aman di dalam mengarungi kehidupan kita. Berjalan di pasar-pasar dalam keadaan aman di bawah pengamanan pemerintah. Nikmat masih bisa beribadah di masjid-masjid dengan pengamanan pemerintah. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala nikmat berikan kepada sebagian hamba-hambanya di sebagian belahan dunia yang lain. Terkadang Allah Subhanahu wa taala uji hambanya dengan nikmat ini. Ya, dengan dicabutnya nikmat ini. Lihatlah Palestina, ya, Yaman dan yang lainnya. Terkadang mereka ditinggalkan oleh ayahnya di pagi hari, tidak kembali lagi di siang hari. Tidur bersama ayahnya di malam hari, ternyata pagi harinya ayahnya tidak bersamanya. Maka nikmat ini adalah nikmat yang sangat penting untuk kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat tersebut. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, sebuah kisah yang sangat indah yang bisa menjadi pelajaran bagi setiap orang yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya dengan melalui pintu jihad. Bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan lebih dari 1400 tahun yang lalu terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara pasukan Allah dan pasukan Rasulullah melawan pasukan kafir Quraisy, melawan pasukan kufar di perang Uhud. Dan pada saat itu di tengah-tengah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu pemuda, la yad'u lahum syaddah wala faddah illa tiba'aha yatribuha bisayfihi. Yang pemuda tersebut tidaklah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melawan orang-orang kafir, melainkan ketika dia melihat orang kafir dia akan memburunya dengan pedangnya, kemudian dia akan menebas leher orang kafir tersebut. Faqila ma ajaza minnal yawma ahadun kama ajaza fulan. Sebagian sahabat mengatakan tidak ada lagi yang akan besar pahalanya melebihi besarnya pahalanya si fulan. Dia melawan musuh-musuh dengan gagah berani di medan perang, di perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pujian sahabat kepada sahabat yang tadi yang bernama Quzman Az-Zufuri. Ya, Quzman Az-Zufuri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min ahlin nar. Ketahuilah orang itu pasti akan masuk neraka. Orang itu pasti akan masuk neraka. Kemudian salah seorang sahabat dari Quzman Az-Zufuri tersebut merasa heran dengan vonis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin orang yang bersama Rasulullah akan masuk dalam neraka? Orang yang berjihad di perang Uhud bersama Rasulullah, bersama Allah, melawan pasukan musuh yang orang-orang kafir yang menyerang Islam, apakah dia akan masuk neraka? Maka dia berkata, saya mengikuti Quzman. Ketika dia berhenti, saya berhenti. Ketika dia maju, saya maju. Dan saya dapatkan, dia mendapatkan luka yang sangat parah. Sahabatku Quzman mendapatkan luka yang sangat parah. Sampai dia berharap akan mati dengan luka tersebut. Fawadha'a sayfihi bil ard.
Maka dia letakkan pedangnya di atas tanah, diarahkan di atas dadanya. Kemudian faqatala nafsahu. Kemudian dia tusukkan pedang tersebut di atas dadanya sampai dia mati karena bunuh diri. Kemudian fakharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat Utsman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah." Saya bersaksi, engkau adalah utusan Allah ya Rasulullah. Ya, wa ma dzaka? Faqala ar-rajulu alladhi dzakarta anifan annahu min ahlin nar. Rasul bertanya, "Kenapa engkau bersaksi demikian?" Kemudian dia berkata, "Laki-laki yang engkau vonis dia masuk neraka, benar-benar dia akan masuk ke dalam neraka." Kenapa? Kemudian dia ceritakan bahwa saya mengikutinya, saya melihatnya bunuh diri. Dia melakukan dosa yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala telah mengancamnya di dalam Al-Qur'an. Allah menganggapnya sebagai dosa yang sangat besar. Dia membunuh dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan engkau bunuh diri. Jangan engkau membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Meskipun engkau berperang bersama Rasulullah, apabila engkau akhiri hayatmu dengan bunuh diri, maka akhirnya adalah neraka. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi nari jahannam." Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia bunuh dirinya sesuai dengan sesuatu, maka dia akan diadab di dalam neraka Allah dengan apa dia membunuh dirinya. Man qatala nafsahu bi hadidah. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dia akan diadab di neraka dengan besi yang dia pakai membunuh dirinya, dan dia akan kekal di dalam neraka dengan waktu yang sangat lama. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Memang benar, dia adalah orang yang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia mengakhiri hidupnya untuk bunuh diri, berarti dia telah melanggar perintah Allah, berarti dia telah berani untuk mendatangi ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sebagian manusia, sebagian orang, mereka beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintahkan itu di dalam agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang seperti ini. Am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah? Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu selain Allah? Apakah mereka itu punya Tuhan selain Allah yang berani memberikan syariat-syariat yang Allah tidak pernah izinkan syariat tersebut? Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat." Siapa yang mengerjakan amalan tidak pernah disyariatkan dalam agama ini, maka amalan tersebut tertolak. Bahkan yang lebih disayangkan lagi jamaah, yang sangat disayangkan lagi, sebagian orang beribadah sebabnya bukan karena tidak ada syariatnya, tapi sangat disayangkan, lebih disayangkan lagi, ada orang yang berani beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam agama ini. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah haramkan dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala melarang agar melarang kita untuk meminta, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada mayat. Allah larang kita dengan tegas. Itu adalah syirik akbar. Tapi sebagian orang justru beribadah dengan cara meminta kepada yang mati. Kemudian dia klaim itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ada orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat dosa yang sangat besar. Lalu dia berkata apa? Dia berkata, "Saya tidak berdoa kepada mereka, saya tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan aku kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Allah vonis itu adalah kesyirikan. Sebagian lagi, ada yang beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah haramkan. Allah suruh dia tutup auratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, "Ihfaz auratak illa min zaujatika aw ma malakat aymanuk." Jaga auratmu. La yanzuru rajulu ila aurati rajulin akhar. Jangan laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Jangan juga melihat aurat perempuan yang lain.
Maka kata Rasulullah SAW, jaga auratmu. Ada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan membuka auratnya. Allah haramkan, tapi dia mengatakan Allah menyuruh mereka begitu. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah, apa kata para ulama perbuatan fahisyah? Mereka tawaf di mengelilingi Ka'bah sambil telanjang. Mereka mengelilingi Ka'bah sambil telanjang sebelum Rasul SAW diutus. Kemudian ketika mereka dilarang, jangan lakukan demikian. Mereka bilang, wallahu amarna biha. Allah yang suruh kami telanjang. Allah yang suruh kami tawaf sambil telanjang. Allah berfirman, qul, katakan kepada mereka ini, innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan kepada mereka, Allah tidak pernah suruh seperti itu. Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk telanjang. Apakah kalian berani berkata-kata? Apakah kalian berani berbicara tentang agama Allah dengan apa yang kalian tidak ilmui? Bahkan ada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan cara membunuh dirinya, dengan cara meledakkan dirinya. Yang sudah jelas agama ini datang sebagai rahmatan lil alamin. Allah dengan tegas melarang untuk membunuh diri, tapi dia beribadah untuk dengan rangka berjihad di jalan Allah dengan membunuh dirinya. Sebagian mereka sebelum melakukan hal demikian menulis surat wasiat seolah-olah dia akan sampai ke surga Allah. Dia tulis surat wasiat untuk keluarganya bahwa dia siap berjuang di jalan Allah, dia siap masuk surga, dia siap memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya. Surga manakah yang engkau inginkan? Jihad mana yang engkau inginkan? Surga yang mana yang engkau capai? Kemudian dia ledakkan dirinya. Dia membuat ketakutan, dia membuat teror di mana-mana, lalu dia mengklaim dirinya mendapat surga. Kalla, sekali-kali tidak. Bahkan engkau mendapatkan apa yang Rasulullah SAW ancamkan kepadamu. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab di dalam neraka, kekal di dalamnya. Mereka menghabiskan harapan anak-anak kecil. Mereka membunuh orang-orang tuanya. Man yaqtulul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Siapa yang membunuh orang yang beriman dengan cara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, baginya adab yang sangat besar. Bahkan kata Rasulullah SAW dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna ahlas samai wal ard, seandainya penghuni langit, para malaikat, seandainya penghuni bumi, lajma'u, bersatu semuanya. Penghuni langit dan penghuni bumi bersatu semuanya. Untuk apa? Ala qatli muslim, untuk membunuh satu orang yang Islam, untuk membunuh satu orang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala, lakabbahumullahu jami'an, Allah akan hancurkan penghuni langit dan penghuni bumi semuanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Terbunuhnya satu muslim dalam agama ini lebih berat daripada hancurnya dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat ketakutan di mana-mana. Padahal kan jangankan seperti itu, jangankan membunuh orang yang muslim, ya, cuman mengisyaratkan saja benda tajam kepada saudara kita, kata Rasulullah SAW, man asyara li akhihi bihadidatin, siapa yang menunjuk saudaranya dengan benda tajam atau dengan besi, dia tunjuk, bukan untuk memukul saudaranya, hanya dia tunjuk pakai besi, tal'anuhu malaikah, malaikat akan melaknatnya sampai dia berhenti dari perbuatan demikian. Lalu dia mengatakan itu adalah jihad dengan merusak citra Islam. Jangankan orang muslim yang dia bunuh, jangankan orang yang mukmin yang dia bunuh, seandainya dia paham tentang agama ini, orang kafir yang di bawah pengawasan pemerintah, dia berani bunuh. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang berani membunuh kafir, satu orang kafir,
yang berada dalam pengawasan pemerintah, perjanjian damai dengan mereka, tidak ada perang antara kaum muslimin dengan mereka. Siapa yang berani membunuh satu orang kafir yang seperti ini, lam yarah raihatal jannah. Jangan berharap masuk surga dalam surat wasiatmu. Engkau tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Dengan gampangnya mereka merusak agama ini dengan sebagian orang mereka, ya, dengan penampilan Islam yang mereka kenakan. Mereka coreng, merusak, sehingga orang-orang kafir takut dengan Islam. Begitu juga orang-orang Muslim takut dengan Islam. Sebagian mereka memelihara jenggot, Masya Allah, amal soleh. Sebagian mereka memotong celananya di atas mata kaki. Sebagian mereka istrinya bercadar. Tapi dia tidak sadar, dia telah hancurkan martabat Islam dengan kelakuannya. Dengan membuat teror di mana-mana, merusak fasilitas umum. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah haramkan. Bahkan lebih itu, mereka membuat ketakutan di tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri mereka. Yang kata Rasulullah SAW, mereka itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Kemudian tidak ada ulamanya. Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Kenapa? Karena mereka tidak memahami agama ini. Mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah, yang dengan jelas agama ini memerintahkan kita untuk bersabar kalau ada kezuliman pemerintah. Yang dengan jelas agama ini melarang kita untuk keluar dari ketaatan pemerintah. Mereka dinamakan sebagai teroris. Mereka dinamakan sebagai khawarij. Dari akar kata kharaja yakhruju khurujan. Artinya khuruj min ta'ati waliyil amr. Mereka keluar dari ketaatan pemerintah. Ya. Oleh karena itu, Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya apakah demo itu termasuk dari ciri-ciri khawarij, bibit khawarij? Iya. Ya. Dan wajib bagi kita untuk mewaspadai. Jangan sampai kita mengikuti aliran-aliran mereka. Dan perlu diingat, ciri-ciri mereka tidak bisa diukur dengan jenggot mereka. Ciri-ciri itu tidak bisa diukur dengan cadar yang dipakai istri-istri mereka. Bahkan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, jumhur di Indonesia ini bermadzhab Syafi'i mewajibkan cadar. Juga tidak bisa diukur dengan celana cingkrang yang mereka pakai. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis ya memerintahkan kita untuk memelihara jenggot. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'ful liha. Biarkan jenggotmu, wa'ful liha. Biarkan jenggotmu, pelihara jenggotmu. Lalu dengan gampangnya mereka merusak, sehingga sebagian mukmin dengan mukmin yang lain ketika bertemu mereka saling takut, ya. Mereka saling tidak mempercayakan, ya, mereka saling tidak percaya karena akibat satu dua orang dari orang-orang yang tidak memahami Islam. Tentang celana cingkrang ini adalah kewajiban kita untuk memberitahu agar jangan kita memvonis semuanya. Dari Ubaid ibn Khalid, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, qol baina ana amshi bil Madinah. Saya pernah berjalan di Madinah. Sahabat yang mulia Ubaid ibn Khalid, saya pernah berjalan di Madinah. Ida insanun khalfi yaqul, tiba-tiba ada orang di belakangku berkata, irfa izarok, angkat kainmu. Angkat kainmu. Fa innahu anqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya lihat ternyata yang menyuruh aku untuk mengangkat kainku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, ya Rasulullah, innama hiya burdah mulha. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang aku pakai ini adalah pakaian bergaris-garis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol amma laka fi uswah, bukankah aku ini bagimu adalah teladan? Kemudian saya melihat Fanadhartu ila Rasulillah SAW. Saya melihat sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faida izarahu ila nisfi saqih. Kemudian saya melihat sarungnya berada di tengah-tengah betisnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian dari Hudzaifah ibnul Yaman, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang salah satu dari kedua betisnya.
Rasulullah pernah memegang salah satu dari kedua betisnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hada maudiul izar." Ini adalah tempatnya, ini adalah batas kain atau celana. Fa inna abita fa asfala fa in abita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Kalau engkau ingin turunkan silahkan. Kalau engkau ingin naikkan silahkan. Tapi ingat, jangan sampai menutup mata kakimu. Kemudian oleh sahabat Abdullah bin Umar, ya marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi izari istirkha. Saya pernah melewati Rasulullah SAW, ternyata celanaku melewati mata kakiku. Ya, kemudian Rasulullah SAW memanggilku, "Ya Abdullah, hai Abdullah, irfa izarak, angkat celanamu." Farafa'tuhu, kemudian saya pun mengangkat celanaku. Tsumma qala zid, Rasulullah SAW menyuruhku, "Tambah lagi, angkat lagi celanamu." Kemudian fazidtu, kemudian saya pun menambah angkatan celana.